konteksnya adalah jaringan. Nah, konteksnya adalah jaringan. Jadi keluar wilayah kita bisa menuju dari wilayah A ke wilayah B, ataupun kalau kita di sini adalah jaringan A ke jaringan B, seperti itu. Jadi pintu untuk keluar untuk menuju ke jaringan yang lain, kayak gitu. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang jaringan ya, kita udah berbicara tentang jaringan, berarti kita berbicara tentang layer nih, layer network. Nah, kita tahu Pak, network itu kan hubungan dengan jaringan. Berarti kita ngomongin tentang layer 3, gitu kan. Berarti kalau layer 3 itu dia erat kaitannya dengan perangkat router ataupun switch multi layer. Nah, itu ya. Karena yang dibawa adalah paket yang dibawa adalah IP, itu kan. Jelas ya. Berarti di sini secara ringkasnya adalah membuat gateway yang berlebih. Nah, pintu gerbang di sini itu untuk menuju ke luar wilayah jaringan itu nanti akan berupa interface. Nah, perangkat interface ya, bukan pintu kayu, bukan pintu-pintu ya. Pintu di sini adalah interface. Interface-nya apa? Interface yang terpasang pada perangkat di layer 3, yaitu interface yang melekat pada router, seperti itu ya. Jadi gambarannya jelas ya. Jadi keluar masuknya data ataupun paket data itu menggunakan sebuah perangkat router sebagai pintu gerbangnya melalui gateway. Gateway-nya berupa interface. Nah, interface di sini bentuknya macam-macam. Maksudnya apa? Macam-macam itu kalau kita ketahui ada namanya fast ethernet gitu kan, giga ethernet ataupun serial. Jadi interface tersebut adalah merupakan medianya, media transmisinya, seperti itu. Oke. Jadi media yang transmisi yang nempel pada ataupun yang ada pada router, yaitu modul-modulnya tadi berupa modul fast ethernet, giga ethernet ataupun serial, kayak gitu ya. Jadi pintunya ataupun pintu gerbangnya itu berupa interface yang berada pada perangkat router yang bisa berupa fast ethernet, giga ethernet ataupun serial. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Tadi kita berbicara tentang perangkat layer 3 yaitu router. Dan interface-nya saya tadi jelaskan ada beberapa contoh, salah satunya dari giga ethernet ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang interface gateway itu sendiri. Nah, ini ada gambar sebuah router nih. Nah, router di sini dia punya interface. Ya, interface itu nempel di router berupa modul-modul ya. Kalau bahasanya itu modul. Nah, di sini ada informasinya yaitu yang mengarah ke network ping ya. Network ping itu adalah giga 00. Kemudian interface yang mengarah ke network biru giga 01. Nah, seperti ini. Nah, disinilah pintu gerbangnya itu ada 2. Untuk mengarah ke pintu ke arah network pink, dia lewat 301. Untuk mengarah ke network biru, dia giga 01. Nah, tinggal bagaimana sumbernya ataupun tujuannya si paket itu akan dikirimkan, kayak gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada sebuah PC 0 ya, ingin mengirimkan paket ke PC 1, kayak gitu ya. Nah, sebelum paket tersebut sampai ke PC 1, terlebih dahulu akan diterima R0 melalui interface. Nah, ini kan jalurnya kan ini. Nah, situlah yang disebut dari pintu gerbang dari PC 0. PC 0 melalui melalui interface giga 00. Nah, kemudian dari router ini ternyata ada pintu gerbang lagi untuk mengarah ke
network biru ataupun tujuannya ke PC1, yaitu pintu gerbangnya apa? 301. Itu ya. Begitupun sebaliknya, jika ada paket dari sini ya berarti pintu masuknya giga 01 dan untuk keluar ke arah networking itu giga 00. Kayak gitu ya. Jelas ya konsep dari interface gateway ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang lah ya. Intinya keluar masuk lah ya. Keluar masuk pintu. Kalau ada jalannya ya berarti kita bisa masuk dan kita bisa keluar. Kayak gitu aja sih konsepnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, suatu ketika kita menggunakan satu interface gateway. Kita punya satu jalur gateway. Kita punya satu pintu gerbang saja. Nah, bagaimana jika suatu interface gateway itu shutdown ataupun off ataupun mati lah ya, itu bahasanya. Padahal kita ada komunikasi nih dari PC1 ke PC0 ataupun sebaliknya. Nah, berarti kan sesuatu itu akan, kalau ada sesuatu yang tidak normal ataupun terjadi sesuatu abnormal, pasti akan menimbulkan suatu masalah, gitu kan. Nah, solusinya adalah kita harus membuat interface yang lebih dari satu ataupun redundansi. Jadi di sini kita udah dapat gambaran nih. Jika ada suatu interface mati, kita perlu satu interface lagi untuk memberikan jalur redundansinya ataupun jalur lebih dari satunya untuk pintu gerbangnya. Kayak seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya adalah seperti ini. Kali ini kita akan membahas tentang redundansi gateway. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, ada network 1 abu-abu dan network 2 apa ini? Ungu apa biru muda ini? Ya, ungu ya, ungu. Nah, ungu. Oke. Nah, di sini ada suatu skenario ataupun suatu kondisi saat PC0 akan mengirimkan paket ke PC1, berarti ke sini ya. Bisa melewati dua alternatif jalur. Nah, tadi yang kita pelajari kita hanya menggunakan satu jalur saja kan. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Jika jalur satu-satunya itu shutdown ataupun ada masalah, ya terus paket mau dikirim ke mana? Nah, maka solusinya kita membuat gateway ataupun pintu gerbang yang berlebih ataupun lebih dari satu sebagai fungsi redundansi. Kayak gitu ya. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi kita yang namanya tadi konsep di depan apa? Gateway itu berada di interface. Nah, interface-nya ada di router. Nah, berarti kita butuh dua router. Karena apa? Kita akan membuat dua jalur redundansi. Seperti itu ya. Nah, oke. Di sini sesuai informasi yang di sini, jika ada saat ada kondisi PC0 mau ke PC1 mengirimkan paket bisa melewati dua jalur kan, jalur atas ataupun jalur bawah, gitu ya. Nah, kita menggunakan bahasa jalur atas jalur bawah ya. Nah, jalur pertama melalui gimana nih di giga 02 dan jalur kedua di giga 02 juga ya. Nah, inilah. Nah, ya intinya ini kita bisa baca di sini ya. Ada interface-nya. Intinya kita punya dua jalur. Kalau secara tampilan ini jalur atas dan jalur bawah. Seperti itu. Kemudian jika ada skenario ataupun kondisi si giga 02 di router 3, berarti router 3 mana nih? Router 3 mana ini? Ini 1, ini 2, 3. Oh, berarti di sini ya. Oke. Router 3 itu di sini nih. Berarti ini giga 02-nya ini mengalami suatu masalah yaitu down. Nah, apa yang terjadi? Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai default gateway. Nah, default gateway itu jalur yang menentukan keluar masuknya paket. Nah, karena di sini ada dua, kenapa kita tidak menggunakan interface secara bersamaan?
Karena apa? Pada umumnya konfigurasi alamat IP di interface gateway yang disediakan hanya satu, yaitu sebagai default gateway-nya. Jadi kalau kalian pernah konfigurasi di PC itu kan cuma satu saja ya, satu IP saja, nggak mungkin dua kan? Karena apa? Sebagai default gateway-nya hanya satu alamat IP yang dikonfigurasikan, seperti itu. Nah, kemudian secara untuk mengisi pengisian alamat IP untuk default gateway hanya bisa mengisi satu IP, diperlukan protokol khusus redundancy gateway. Nah, di sini tadi kan kita sepakat bahwa default gateway kita gunakan satu IP yang didefinisikan di PC sini ya, PC 0 kan. Namun ada kendala jika salah satu jalurnya mati. Nah, berarti kita butuh suatu metode ataupun kita menggunakan protokol khusus, yaitu namanya redundancy gateway, protokol redundancy gateway. Fungsinya buat apa? Untuk membuat jalur berlebih khusus redundancy jika salah satu dari jalur itu putus. Sehingga walaupun kita mendefinisikan satu IP di sini sebagai default gateway-nya, secara sistem ataupun secara konfigurasi akan melakukan sebuah otomatis pindah jalur ataupun failover ke jalur yang aktif lainnya, seperti itu ya. Ada gambaran tentang cara kerja redundancy gateway atau ada pertanyaan, diskusi? Cukup jelas ya? Oke. Gimana? Oke. Jelas, Pak. Oke, aman. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita membahas tentang latar belakang. Ada suatu fenomena masalah. Kita kan ingin mengkomunikasikan ataupun mengirim paket dari suatu wilayah A ke wilayah B. Kita membutuhkan sebuah perangkat router kan. Nah, suatu ketika akan menimbulkan suatu masalah baru jika jalurnya itu putus. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita menggunakan protokol redundancy gateway. Nah, tadi sudah kita jelaskan prinsip kerjanya. Kemudian kita akan membahas bahasan selanjutnya, yaitu apa saja sih protokol redundancy gateway yang kita bisa konfigurasikan. Secara konfigurasi atau secara protokolnya kita punya 3 macamnya. HSRP, yaitu Hot Standby Router Protocol, VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, dan yang terakhir adalah GLBP, Gateway Load Balancing Protocol, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa yang namanya protokol, berarti kan ada sesuatu yang membuat. Ya. Khusus di sini protokol redundancy gateway ada 2 protokol yang khusus yang di-provide oleh Cisco, yaitu HSRP dan GLBP. Nah, ini Cisco punya nih, HSRP dan GLBP. Nah, yang VRRP ini itu yang standar. Jadi bisa digunakan untuk vendor lainnya. Seperti itu. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan si Cisco bisa mengkomunikasikan yang lain dengan menggunakan protokol yang standar ini ataupun yang open lah, seperti itu. Artinya misal di sini ada suatu perangkat Cisco dan di sana ada suatu perangkat selain Cisco, kita bisa menggunakan VRRP sebagai metodenya ataupun protokol yang digunakan. Kalau yang HSRP dan VLPP itu bawaan dari Cisco. Seperti itu ya. Nah, kita tadi membahas tentang siapa yang membuat dan fungsi dari masing-masing protokolnya. Nah, sekarang sedikit kita akan membahas tentang HSRP. Nah, di sini istilah dari HSRP. Wah, bahasanya udah hot nih. Hot Standby Router Protocol. Nah, panas berarti ya. Panas tuh enak kalau kita ngomongin Indomie rebus gitu kan. Apalagi Purwokerto ini sedang musim hujan dari kemarin ya, cocok itu. Oke, lanjutan ya. Oke, kita lanjutkan. Si HSRP ini
merupakan salah satu pilihan protokol yang bisa digunakan ataupun diimplementasikan dalam konsep fault tolerance. Nah, pada sebuah interface gateway. Maksudnya apa sih ini konsep fault tolerance ini? Maksudnya adalah bahwa ada toleransi terhadap adanya gangguan dalam sebuah interface gateway. Nah, berarti kayak gini nih. Jika salah satu interface gateway-nya mengalami masalah, ya, maka dalam jaringan lokal ada interface gateway yang lain yang bisa dijadikan sebagai penerusnya agar paketnya itu bisa diteruskan keluar wilayah jaringan lokal. Seperti itu ya. Jadi HSRP itu adalah menggunakan konsep fault tolerance. Nah, fault tolerance itu adalah toleransi terhadap gangguan pada sebuah interface gateway. Nah, maksudnya apa? Tadi terkait apa nama interface gateway di fault tolerance ya, itu saya ulangi lagi. Jika ada salah satu interface gateway yang mengalami masalah, tadi di sini artinya down ya, gitu ya. Maka interface gateway yang lain bisa dijadikan sebagai penerusnya. Nah, maka dari itu namanya hot standby. Seperti itu. Berarti dia standby nih. Kalau sewaktu-waktu salah satu jaringan lokal yang ada interface gateway-nya itu down. Salah satu interface gateway-nya down pada jaringan lokal. Jadi dia fungsi sebagai standby seperti itu. Oke, jelas ya tentang definisi HSRP. Nah, kemudian ini menurut saya guna. Oke. Ini menggunakan mekanisme priority. Secara default dia adalah 100. Berarti artinya apa? Jika Anda mengkonfigurasi satu perangkat untuk memiliki priority tinggi, perangkat tersebut akan menjadi default perangkat defaultnya. Seperti itu ya. Oke. Di sini ada informasi ketika protokol HSRP diaktifkan pada salah satu interface switch ataupun router, maka secara otomatis akan membuat semacam switch virtual. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada konfigurasinya berdasarkan priority-nya, ada aktif, standby, dan listen. Nah, kayak gitu ya. Nah, bedanya apa ini? Aktif, standby, dan listen. Oh iya, ini apa ini? Di sini Anda itu enggak ada yang mempunyai bukunya dari Suite and Multilayer Suite Cisco ini karyanya Pak Uko ataupun dari penerbit informatika, ada yang punya enggak? Saya sih ambil materi dari sana kayak gitu. Nah, kalau di sini saya ringkas aja, makanya poin-poinnya adalah di sini saya mengambilkan poin kalau Anda bisa punya ya nggak apa-apa. Tapi nggak, selain dari itu banyak sekali referensi di Google. Apapun yang maksud saya di sini adalah saya menyampaikan poin-poinnya saja dalam artian ya di HSRP itu dia bekerja sebagai standby-nya aja. Jika di dalam jaringan lokalnya ada gateway yang putus, dia langsung bekerja kayak gitu. Kemudian dia menggunakan prioritas default-nya adalah 100. Kemudian ada konfigurasinya aktif, standby, dan listen. Ini cukup detail ya, panjang lebar. Mungkin Anda akan ngantuk kalau bisa dijelaskan. Oke. Tapi harapannya Anda bisa mengeksplor. Ini ada kata kuncinya di sini, yaitu konfigurasi HSRP. Kita ada 3 prioritas, yaitu aktif, standby, dan listen. Berarti kalau dari sini udah aktif, ya jelas ya aktif. Berarti dia ngapain dia? Ayo, ada yang tahu aktif? Ya, berarti kan dia yang digunakan ya, yang digunakan. Kemudian apa namanya? Kalau standby berarti dia apa namanya? Melihat ataupun ya standby kayak gitulah. Oke, itu tentang HSRP. Kemudian kita lanjut ke gambarnya nih. Nah. Oke, nih kira-kira gimana nih gambarnya, apa nih maksudnya nih?
Nih, kalau di sini kita lihat PC1 dan PC2 ada di network A, ya. Maksudnya di dalam satu network yang sama. Nah, untuk bisa terhubung ke jaringan luar berarti kita butuh suatu perangkat kan. Kedua PC tersebut bisa menggunakan 3 alternatif pilihan interface gateway, yaitu interface FA02 pada switch 1 ataupun FA02. Oh, bisa semua ya. Berarti kedua PC ini bisa terhubung keluar bisa melalui 3 jalur ini. Bisa lewat switch 1, switch 2 ataupun switch layer 3. Switch ketiga dari multi layer switch. Nah, ketiga switch ini diasumsikan sebagai perangkat switch layer 3. Oke. Nah, agar terjadi mekanisme fault tolerance, maka protokol HSRP akan diaktifkan pada interface FA02. Nah, kenapa di FA02? Nah, kita kan tadi sudah sepakat sebagai interface jalurnya ataupun gateway-nya. Keluarnya kan dari wilayah lokal menuju wilayah luar. Oke. Nah, ketika protokol HSRP diaktifkan pada salah satu interface switch-nya FA02, maka secara otomatis pada switch akan membuat semacam switch virtual. Nah, nih, keluar nih semacam switch virtual. Jadi, ketiga interface FA02 ini yang baik di switch 1, 2, dan 3 diaktifkan protokol HSRP, maka masing-masing akan membuat switch virtualnya. Dan jika saat mengaktifkan protokol HSRP, nomor grup HSRP akan digunakan antara switch 1, 2, dan 3 itu sama-sama. Ini seolah-olah ketiga switch ini ya akan terhubung ke switch virtual yang sama. Itu. Jadi ada 3 jalur, namun seolah-olah terhubung satu switch virtual yang sama, kayak gitu. Sama seperti perangkat switch secara fisik, switch virtual juga akan menggunakan identitas. Salah satu diantaranya adalah alamat IP, ini alamat IP dari misal dari PC1 atau PC2, dan alamat MAC-nya, baik di PC1 maupun di PC2. Yang mana nanti alamat IP-nya digunakan switch virtual yang akan dijadikan sebagai alamat IP interface gateway yang diisikan pada masing-masing PC. Jadi nanti IP virtualnya akan diisikan ke sini, di PC1 dan PC2, kayak gitu ya. Jadi ceritanya tadi saya ulangi lagi, kita punya 2 PC terhubung ke satu network yang sama dan terhubung ketiga switch gitu kan. Nah, masing-masing kita konfigurasikan HSRP. Nah, kemudian 3 switch ini menjadi satu switch virtual di mana dia isinya adalah alamat IP dan alamat MAC address. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Masih standby nih? Oh, udah pada tidur. Tes. Masuk ya, sorry saya ya. Masuk, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih menyimak ini, Pak. Oh, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi VRRP. Nah, ini nih. Tadi kan kita sepakat apa? Bukan sepakat sih. Tadi kita informasinya apa tadi VRRP, yaitu protokol redundancy gateway yang sifatnya standar ataupun open. Berarti bisa digunakan multi vendor ya. Kalau tadi yang HSRP dan nanti temannya yaitu GLBP ya. Temannya GLBP ya ini kan. Itu Cisco punya. Jadi hanya digunakan produknya Cisco. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mana nih? Nah, ini. Kemudian kita bahas tentang VRRP. VRRP sih. Oh iya benar ya, VRRP ya. Si VRRP ini ataupun Virtual Router Redundancy Protocol ini secara umum nih, sama nih ya. Secara umum tuh dia tuh sama seperti HSRP. Nah,
Ketika protokol VRRP diaktifkan pada interface switch layer 3, berarti di sini ya, FA02 dan FA02. Nah, kalau kita di sini FA02 ya, nah, akan membentuk sebuah switch virtual. Nah, yang dibuat oleh masing-masing switch itu. Jadi, masing-masing switch terhubung dalam root VRRP. Nah, dia terhubung di grup VRRP yang sama. Maka nanti seolah-olah antar switch akan terhubung ke switch virtual yang sama. Nah, tentu saja pada switch virtual ini ya, akan membutuhkan alamat IP, dan alamat IP yang digunakan secara virtual adalah alamat IP yang nantikan sebagai gateway, default gateway dari PC2. Seperti itu. Nah, oke. Jadi intinya prinsip kerjanya ada VRRP dan si HSRP itu sama. Dia akan membentuk sebuah switch virtual. Ini tidak terbatas switch virtual ya, maksudnya di sini kan kita karena ini switch multi layer ya, jadi enggak, intinya kalau ada jalur ya, ada jalur, dia membentuk satu jalur virtual yang mana ada konfigurasi alamat IP. Nah, si alamat IP itu akan digunakan di PC1 dan PC2 sebagai default gateway-nya, seperti itu ya cara kerjanya. Nah, perbedaannya antara HSRP dan si VRRP itu apa? Nah, dalam satu grup VRRP hanya ada dua penamaan switch VRRP, master dan backup. Nah, dan dalam satu grup VRRP hanya ada master dan backup. Fungsi dari master sama seperti aktif switch pada istilah HSRP. Oke. Paket hello yang hanya akan dikirimkan oleh master switch dengan menggunakan alamat IP mulkes 224.0018 setiap 1 detiknya. Jadi secara konsep itu sama, bedanya hanya penamaan saja. Kalau di HSRP ini dia ada aktif dan standby ya. Kemudian kalau di sini adalah master dan backup, seperti itu. Jadi kalau misalnya masternya mati, berarti kita punya jalur backupnya seperti itu. Oke. Ya, emang kalau secara default settingan untuk redundancy gateway itu kan ada priority-nya tadi yang kita bahas ya. Jadi kalau kita berikan priority berarti itu jalur masternya, seperti itu. Nah, misal dari jalurnya backup itu mati, ya berarti kan tetap aja di master. Tapi kalau misalnya masternya mati, dia akan lari ke backup. Itulah fungsi dari jalur berlebih ataupun jalur redundancy. Jadi dia hanya ya namanya backup dan standby itu sifatnya sama. Dia hanya melayani jika terjadi suatu link failure. Nah, kayak gitu. Oke. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke GLBB. Nah, GLBB ini rada unik ya. Maksudnya bukan unik sih. Ada sedikit istilah baru. Jadi tadi GLBP HSRP dia satu rumah, artinya protokol dikembangkan oleh Cisco. Nah di sini informasinya sih GLBP itu penyempurnaan dari HSRP kayak gitu ya. Nah istilah switch layer ataupun router yang diaktifkan GLBP ada dua, AVG dan AVF. Nah ini AVG ini bukan AVG antivirus ya nggak sih? AVG ada kan antivirus yang namanya AVG ya, yang gambarnya kotak hijau biru itu loh kalau nggak salah. Nah, namun di sini AVG di sini yaitu sebuah istilah untuk GLBP yang diaktifkan pada perangkat router ataupun switch layer 3. Nah, informasinya apa sih AVG ini? Yaitu bertugas membagi alamat MAC virtual ke semua switch yang posisinya sebagai AVF. Nah, sebagai interface gateway. Kemudian si AVF sendiri, virtual forwarder, tugasnya apa? Meneruskan paket dari wilayah lokal ke luar. Nah, bedanya terletak pada tugas tambahan dalam membagikan alamat virtual MAC ke semua switch AVF. Nah, dalam satu grup GLBP, satu switch AVG dan beberapa switch AVF, seperti itu ya. Nah, ini. Ya intinya sama, ada master, ada slave, ada aktif, ada standby, dan di sini ada namanya
gateway, virtual gateway dan virtual forwarder seperti itu. Intinya sama, bedanya mungkin konfigurasinya. Dan yang jelas mungkin bedanya adalah di sisi quality of service-nya. Nah, biasanya nih kalau tuh kakak kelas tingkat Anda itu ada yang membahas ini analisis protokol redundancy gateway dalam satu skripsi, membandingkan dua protokol ini. Kita lihat di mana kinerjanya saat terjadi failover gitu kan, terus dari sisi paketnya hilang bagaimana dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nah, seperti itu ya. Jadi, ada, Pak. Oke, baik. Jadi seperti itu kita hari ini diskusi tentang redundancy gateway. Kalau secara kenapa perlu redundancy? Karena sebagai jalur alternatif jika terjadi sebuah link failure ataupun linknya bermasalah. Nah, protokol apa yang kita bisa gunakan? Ada 3, HSRP, VRRP, dan GRBP, seperti itu. Simpel ya. Nah, jadi pas nih setengah jam. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa kita cek di LMS ada apa nih menunya. Belum. Sebentar. Kelihatan ya. Nah, di LMS ini Anda nanti masuk ke pertemuan topik 12. Nah, di sini saya menyajikan informasi tentang redundancy gateway. Kemudian materi sudah saya lampirkan nih. Nah, kemudian di sini ada beberapa referensi. Kalau Anda yang melihat di topik 12 ini ada warna yang merah-merah ini ya. Anda klik aja, nanti akan menghubung ke suatu link kan, ya nggak? Ada yang sudah mencobanya? Belum mesti nih. Semoga sudah ada yang ngecek ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada latihan 12. Nah, ada yang sudah ngecek? Nah. Halo? Oke lah. Di latihan 12 ini ada sebuah topologi. Nah, topologinya kita konfigurasikan secara HSRP gitu kan. Nah, ini ada router, ada 2 router, 3 router, router gateway 1, router data center, dan router gateway 2 dihubungkan dengan PC 0. Nah, di ujungnya router data center ada si server kayak gitu. Nah, coba kita konfigurasikan menggunakan HSRP ini. Berikut langkahnya, ini sudah saya define ya, seperti itu. Nah, pada saat menggunakan mengaktifkan redundancy gateway, kita butuh sebuah router. Kita butuh sebuah routing protokol. Karena apa? Ya kan jelas ya, kita akan mengkonekkan network address yang berbeda. Nah, kalau kita untuk mengonekkan 2 network address yang berbeda, pasti butuh routing protokol, ya kan? Nah, routing protokol di sini kita menggunakan OSPF. Ya, mungkin Anda bisa menggunakan GRP ataupun yang lainnya, bisa bebas seperti itu ya. Oke, di sini tinggal Anda lanjutkan, Anda implementasikan. Kalau yang biasanya Anda melihat saya, sekarang saya yang melihat Anda, kayak gitu ya. Oke, enggak, maksudnya silakan nanti dibuat. Nah, kemudian jangan lupa diverifikasikan dengan cara melihat interface briefnya seperti apa. Kemudian kita coba nih, kalau sudah connect, tadi kan kita punya 2 jalur nih, yang mengarah ke yang mengarah ke
apa namanya, yang mau keluar kan pakai dua jalur kan, gateway 1 dan router gateway 2 atas ini kan. Nah, kita coba matikan. Nah, kemudian kita coba ping, kemudian kita coba trace route. Nah, jalurnya yang dilewati apa saja, before dan afternya pada saat pada saat kita link normal, kalau bahasa teman-teman skripsi kan link normal dan link down gitu kan. Nah, kita capture pingnya, kemudian kita capture trace route-nya. Nah, nanti coba apa yang akan terjadi, berbeda atau sama kayak gitu. Nah, kemudian kalau udah selesai, nanti file PKT-nya dan file doc-nya nanti dikumpulkan di LMS seperti kemarin itu. Ini jangan dibuat rar, buat dilampirkan masing-masing aja kayak gitu ya. Ternyata buat rar banyak sekali, contohnya satu-satu kan langsung kelihatan. Kalau rar kan harus 2 proses kan, download, ekstrak itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau bertanya Pak. Yap. Ini makainya itu doc atau PDF aja Pak? Bebas Mas, yang penting saya bisa melihat apa namanya, ya tadi saya jelaskan di sini ada 2 jalur ya, skenario-nya kan ataupun rencananya kita bikin jalur normal dan jalur yang bermasalah. Nah itu kan berarti kan kita harus di capture dulu kan, capture dalam artian melihat hasilnya gimana pada saat jalurnya normal dan pada saat jalurnya terputus. Nah, itu nanti Anda tulis di Word ataupun di PDF, bebas, yang penting ada hasilnya kayak gitu. Begitu ya Mas. Iya Pak, siapa? Kemudian mau nanya Pak, seputar materi Pak. Kalau HSRP kan itu di Cisco ya Pak. Kemudian HSRP kalau dan di GRDP. vendor lain itu makanya berarti VRRP. Nah, untuk konfigurasinya itu sebenarnya sama atau enggak Pak? Konfigurasi dari sisi apa maksudnya? Dari sisi sintaknya. Ya Pak, itu. Dari sisi sintaknya ini saya ini, kalau Anda lihat di yang mana di sini di apa namanya di LMS, saya sudah memberikan link nih. Coba ya kita cek ya. Klik di VRRP. Ini muncul komen seperti ini. Kemudian kita klik di SRP, kelihatan kan? Muncul komen seperti ini. Nah, secara umum sih sama, konsepnya sama, namun ada sedikit perbedaan di sisi apa namanya, di sisi prioritinya, itu. Nanti ini di link ini saya sudah cantumkan linknya, kelihatan nggak? Ini sepertinya Bapak belum share screen Pak. Oh iya ya. Oh, nggak kelihatan jadi Pak. walah. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ada satu kesalahan sebentar ya. Ini kok hilang.
Nah, ini kan kalau Anda klik di sini nanti akan muncul suatu halaman. Nah, ini ya. Oke. Ini sedikit informasi tentang ya yang tadi saya jelaskan tadi ya. Nah, ini. Kalau yang kita menggunakan apa namanya? Menggunakan ASRP, penampakannya seperti ini. Kalau kita menggunakan yang tadi GLBP sorry ya. Ini. GLBP penampakan seperti ini. Ya. Ini suite 1 berarti di sini. Jadi dia sebagai kalau tadi GLBP kan AVG ya, AVG. Kemudian ada AVF gitu ya. Nah, si suite 1 ini sebagai interface intinya yang disetting ya GLBP-nya di sini. Nah, kemudian kita lihat dulu yang satu vendor, yang satu GLBP dan ASRP ya. Oh ini. Nah di sini mana tadi? Di router gateway-nya nih. Kira-kira sama atau beda nih? Konsepnya sih sama. Cuma di sini adalah penamaan dari sintaknya. Konsepnya sama, yaitu kalau di sini di gateway 1 dia 10B1 ya. Kemudian IP-nya. Kalau yang GLBP ini langsung dia GLBP 1 kemudian IP-nya. Berarti secara umum ya maksudnya sama, memberikan informasi identitas. Ini buat ini, kemudian diarahkan IP-nya kemana. Nah, menentukan grup HSRP. Tadi membahas tentang grup kan. Tadi yang saya jelaskan di awal. Dibuat grupnya dulu, ataupun sebagai virtual gateway-nya. Tadi yang ada gambaran 3 suite tadi kan, kemudian keluar menjadi 1 suite gitu kan. Nah, di situ kita akan membuat sebuah grouping-nya. Dan sebagai virtual gateway-nya juga. Nah, tadi ada pertanyaan beda atau sama, secara konsep sama, secara definisi maksud dari sintaknya sama, namun hanya kata-katanya ya, apa ya? Ya kata ya. Karena di sini menggunakan TNB1, kalau yang GLBP 1 kayak gini. Oke. Kemudian yang VRRP, ya sama juga ya. Kita menggunakan groupingnya, kemudian ini adalah interface virtualnya ya, maksudnya yang tadi itu ya. Dan kita menggunakan priority-nya. Coba di sini juga kita pakai priority dan di sini guna priority juga ya. Nah, sama. Priority sama. Konsepnya sama, tapi ketikanya beda. Gitulah pokoknya ya, Mas. Paham nggak maksudnya tuh? Tadi siapa, Mas? Siapa tadi? Mas apa tadi ya? Ya kabur dia. Siapa tadi? Mas siapa, Mas? Siapa ya? Sorry, Pak. Oh, Victory. Oke, Victory kejayaan berarti kan. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk apa itu, Pak? Untuk kelebihan dari apa itu, Pak? HSRP dibandingkan VRRP itu apa, Pak? Kalau saya lihat kan ini ada kekurangannya ya, Pak, untuk di bagian autentifikasinya itu. Bagian autentifikasi mana? Dari autentikasinya itu sendiri itu apa, Pak? Gimana, Mas? Dari autentikasi, Pak. Ini kok saya ngomong ada 2 nih, Victory atau Duja ini? Atau satu tempat nih? Atau gimana? Oke lah, siapapun yang bertanya. Intinya tadi pertanyaan adalah perbedaan dari autentifikasinya ya. Ya, betul ya. Autentikasi itu. Oke.
Kalau yang saya baca di apa namanya di beberapa referensi, HSRP itu GLBP adalah penyempurnaan dari HSRP kan gitu kan. Seperti yang ditulis di mana? Itu di apa di oh belum saya share. Nah, secara teori ataupun secara klaimnya si itu ngeklaimnya GLBP adalah penyempurnaan dari HSRP gitu kan. Berarti secara itu ya lebih sempurna HSRP. Nah, terkait tadi yang tentang autentikasinya, oh itu hal yang menarik itu Mas. Maksudnya apa hal menarik itu bisa menjadi suatu bahan lah, keisengan untuk Anda telaah kayak gitu. Nah, kemudian Anda bisa menjawabnya seperti itu. Kalau misalnya dijawab ini kan, oh berarti ya udah kayak gitulah, udah ketahuan. Nah, berarti kan ya kurang seru kan. Nah, kalau misalnya ada suatu apa namanya tanda tanya, wah ini autentifikasinya bagaimana nih antara apa namanya uh, protokol redundansi satu ini dengan yang lainnya gimana? Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang menarik untuk ditelaah. Nah, siapa tahu dengan hasil ngulik-ngulik tadi bisa menjadi sebuah ide. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Aduh, oke lah. Maksudnya tadi saya menjelaskan seperti itu agar Anda bisa apa ya, men-trigger. Ini kenapa ini? Kritis ya, apa ini kok seperti ini kok seperti ini. Nah itu nih ada satu tanda tanya, nanti kita bisa pecahkan. Nah itu bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat khususnya teman-teman yang menempuh apa ya itulah pokoknya lah, intinya saya coba memberikan pacuan bukan pacuan ya, ayolah coba dikulik ada apa. Nah, itu. Namun secara rumah tadi kan secara vendor si Cisco mengeluarkan 2 protokol kan. Nah, berarti dia sudah diklaim artinya istilahnya gini. Kita sebagai industri mengeluarkan suatu produk. Nah, gampangnya gini deh. Antivirus itu Windows lah. Operating Windows itu kan ada versinya kan, ada dari Windows jadul itu Windows 98, 95 dan sekarang mungkin udah sampai Windows 11 kan kalau Anda mengikuti. Nah, di situ pasti ada sesuatu yang udah diteliti oleh pihak R&D ya, Research and Development. Nah, kaitannya apa tadi? Pasti yang terakhir itu pasti diklaim yang lebih bagus gitu kan. Yang diklaim lebih bagus, lebih baik ya, terus dengan kesimpulan penyempurnaan produk sebelumnya. Nah, itu pun sama tadi yang HSRP dan GLBP itu tadi. Nah, terkaitan dengan yang lain itu apa kelebihannya? Nah, coba dikulik-kulik seperti itu. Nah, biar seru dikuliknya sesuai dengan sesuai dengan tadi. Ini kok punyanya ini seperti ini klaimnya, tapi yang open seperti ini. Nah, itu kira-kira kalau dikulik tuh sepertinya seru kayak gitu ya. Oke, Mas Victoria atau Mas Duja tadi ya, karena di tampilan itu muncul apa ya, toet-toet itu loh. Kan kalau kita ngomong kan ada gambar bulutan-bulutan membesar gitu kan. Nah, itu ada 2. Ya, itulah apapun siapa yang nanya, begitu jawabannya. Ada lagi? Oke, ya mungkin kalau misalnya tidak ada nggak kerasa diskusi kita sudah 1 jam. Ya nggak kerasa juga kita udah mulai di ujung semester ya. Semoga harapannya Anda tetap semangat
Tetap optimis. Wes, tetap optimis. Tetap optimis untuk menjalani kondisi yang seperti ini. Kalau kita berfokus pada masalah, ya kita nggak akan mendapatkan solusi. Tapi kalau kita fokusnya solusi, insya Allah kita akan mendapatkan suatu jalan keluar ataupun solusi dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu ya. Oke. Kalau sekali lagi saya cek lagi apakah ada diskusi ataupun sesuatu yang masih menggambat tidur malam Anda, maksudnya penasaran Anda, seperti itu. Ini juga aslinya seru loh. Misalnya gini, ada platform yang kalau misalnya gini, gampangnya gini, router itu kan fisik ya, perangkat router itu kan fisik ya, kita bisa lihat ya, kita bisa pegang, kita bisa rasakan gitu kan. Nah, tapi kan sekarang trennya adalah virtualisasi toh. Nah, itu menjadi hal yang menarik gitu. Hal menarik untuk Anda telaah ataupun Anda kulik-kulik. Kenapa saya menyampaikan di sini ya, harapannya sih ya harapannya di kelas ini Anda sudah semprot semuanya ya, maksudnya sudah menemukan ide-ide menarik ya, selain dari tema-tema router masih luas ya, dari seluler, sensor, terus apa lagi ya, kendali gitu kan, ataupun material gitu kan, misalnya mau menelaah antara kabel, kan dulu kan waktu pertama masuk dapat PTT kan, dapat nggak PTT, pengantar apa sih singkatnya saya lupa, mata kuliah PTT ya kan, semester awal-awal, pengantar teknik telekomunikasi, Pak. oh iya gitu ya, jangan direkam ini kita udah lewat kuliah maksudnya